Shalom, selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian dalam acara rutin kita yaitu pendalaman Alkitab yang dilaksanakan pada setiap hari Selasa. Seperti biasanya pendalaman Alkitab ini dibagi menjadi dua bagian, dua season maksud saya. Yang pertama adalah para rekan-rekan dari pelayan Tuhan, yaitu biasanya melalui rekaman yang akan di-sharekan lebih awal, dan kemudian nanti sore pada pukul 5:30 akan disampaikan secara langsung oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Beliaulah yang mengajari setiap kami supaya kami semuanya boleh belajar menyampaikan kebenaran firman Tuhan dalam khotbah maupun dalam renungan agar sesuai dengan isi maksud dari tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Sekalipun saya tidak begitu mampu dikatakan, tetapi beliau tetap memberi kesempatan kepada saya untuk menyampaikan apa yang telah sama-sama beliau ajarkan kepada saya. Sehingga mau tidak mau saya juga harus menerima jadwal seperti halnya pada sore hari ini. Nah, pada sore hari ini saya akan meneruskan pembahasan Selasa yang lalu di mana Mas Kris sudah mengawali di dalam Injil Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan yang ke-11. Dan pada kesempatan pada hari ini saya akan menyambungnya tetap pada Injil Markus pasal yang ke-11 dimulai ayat yang ke-12 sampai yang terakhir yaitu ayat yang ke-33. Sebelum itu mari kita sama-sama memohon kepada Tuhan supaya Tuhan saja yang akan menolong setiap kita supaya mendapatkan pengertian, pemahaman kebenaran firman Tuhan, terutama kepada saya yang menyampaikan, sehingga apa yang saya sampaikan betul-betul tidak keluar dari maksud tulisan Injil Markus ini dibuat. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan terima kasih oleh segala kemurahan dan kebaikan Tuhan, sehingga setiap anak-anak Tuhan yang mau percaya kepadamu selalu dibekali untuk belajar, untuk mengerti secara tepat dan benar. Sehingga anak-anakmu ini ketika kau fungsikan sebagai garam dan terang dunia, mereka tidak usah malu-malu menyatakan satu kebenaran. Karena kebenaran itu adalah kebenaran yang akan membawa kepada satu kehidupan yang lebih mulia dari kehidupan saat ini yang ada di dunia. Itu sebabnya pentingnya untuk mempelajari Alkitab secara benar. Dan pada malam hari ini kami akan bersama-sama berbagi dengan jemaat Tuhan yang ada di tempatnya masing-masing. Oleh karena situasi yang tidak memungkinkan anak-anak Tuhan bisa hadir di dalam ruang gereja ini. Kiranya Tuhan tolong supaya Tuhan memampukan setiap kami menangkap kebenaran-kebenaran firman Tuhan ini. Kiranya Allah Roh Kudus sendiri akan memberikan hikmat ma'rifat sehingga jalannya pendalaman Alkitab ini bisa memberikan manfaat dan memberikan rasa hormat kemuliaan kepada Engkau sebagai sumber kebenaran dan sebagai sumber rancangan agung yang akan membawa umat-Mu, gereja-Mu menuju kemuliaan-Mu, kemuliaan yang sesuai dengan rancangan-Mu yang semula. Demikian juga Tuhan, supaya setiap waktu dan peralatan yang dipakai untuk acara rekaman ini Tuhan berkati sehingga semuanya boleh dipakai sebagai alat-alat yang boleh memuliakan nama Tuhan. Demikian segala hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baiklah, saya akan membacakan apa yang akan kita bahas pada saat ini, yaitu Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 dimulai. Dengan satu topik yang diberikan oleh LAI, Lembaga Alkitab Indonesia, berjudul Yesus mengutuk pohon ara.
Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat yang ke-15 dengan perikop yang berbeda lagi. Yesus menyucikan bait Allah. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa? Tetapi kamu ini telah menjadikannya sarang penyamun. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mendengar tentang peristiwa itu dan mereka berusaha untuk membinasakan dia. Maksudnya membinasakan Tuhan Yesus. Sebab mereka takut kepadanya, melihat seluruh orang banyak takjub akan pengajarannya. Menjelang malam mereka keluar lagi dan dari kota. Ayat yang ke-20 berpindah lagi perikopnya. Pohon ara yang sudah kering, nasihat Yesus tentang doa. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Yesus menjawab mereka, percayalah kepada Allah. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ayat 27 berpindah topik lagi. Pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat dan tua-tua, dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal-hal itu, dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal-hal itu? Jawab Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Berikanlah aku jawabnya, maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkannya di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan ini dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia? Sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan
kepadamu, dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Inilah beberapa topik atau beberapa perikop yang akan kita sama-sama coba untuk membahasnya secara bersama-sama. Dikatakan keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, karena pada Selasa yang lalu di akhir pembahasan itu di ayat yang ke-11 ayat yang ke-11 Markus 11 ayat 11, sesampainya Yesus di Yerusalem ia masuk ke Bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya, tetapi sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Jadi setelah bermalam di Betania, Tuhan Yesus kembali lagi melaksanakan tugas yang harus ia selesaikan. Ini adalah minggu-minggu atau hari-hari terakhir dalam pelayanan Tuhan Yesus di atas muka bumi sebelum sampai kepada puncaknya nanti pada penyalibannya Dia. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ketika kita membahas atau membaca, merenungkan ayat ini, maka kita kadang-kadang terbetik, apa betul sih Tuhan Yesus itu Maha Tahu? Kalau Dia itu Maha Tahu, dari jauh pohon itu sudah dilihat, tentunya sudah kelihatan kalau tidak ada buahnya. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mesti mendekat? Bukankah ketika Tuhan Yesus itu mengatakan kepada Natanael di dalam Injil Yohanes, aku melihat engkau berdiri di bawah pohon ara. Nah, Natanael, engkau adalah Mesias. Dari kemahatauannya ini, kenapa Tuhan Yesus harus mendekat ke pohon ara yang tidak berbuah itu untuk menyelidiki? Padahal seharusnya dia juga tahu dari kejauhan. Di sini kita akan melihat tulisan daripada Injil Markus ini betapa telitinya. Pak Lindra sering mengatakan bahwa tulisan dari Markus ini begitu telitinya. Dikatakan dia harus mendekati pohon itu secara manusia, memberikan satu laporan bahwa tidak bisa hanya dari jarak yang jauh. Bersama-sama dengan para murid, dia ingin menyaksikan bahwa betul-betul pohon itu tidak berbuah. Dan seringkali ketika kita merenungkan hal ini, kita bisa bergeser. Bergeser dari apa? Bergeser dari kutukan atau nubuatan yang diucapkan oleh Tuhan Yesus tentang pohon ara yang tidak berbuah ini, yang pada akhirnya akan menjadi kering, menjadi kita mempunyai rasa membela terhadap pohon ini. Karena dikatakan oleh Injil Markus ini, sebab memang bukan musim buah ara. Kenapa Tuhan Yesus mencari buah ara? Kalau kita pahami di ayat yang ke-1 dari pasal yang ke-11 ini, ketika Yesus dan murid-muridnya telah dekat Yerusalem, dekat Betfage. Betfage kalau saya cari kamus itu artinya rumah pohon ara. Jadi ada satu daerah yang dikatakan Betfage adalah terkenal dengan hasil buah aranya. Seperti di tempat kita kalau dikatakan ada satu daerah yang dikenal dengan kota mangga misalnya. Pasti Bapak Ibu Saudara tahu yang dimaksud kota mangga. Ada lagi kota cempedak, karena di tempat lain cempedak ini tidak dikenal. Demikian juga Betfage merupakan satu tempat buah ara di mana kemungkinan terdapat banyak sekali buah ara. Dan kebanyakan siklus dari buah ara ini mungkin mirip sama pertumbuhan buah anggur, yaitu melalui perontokan daunnya dan bersamaan dengan tumbuhnya tunas-tunas daun yang muda, maka bersamaan dengan itu calon-calon buah yang merupakan satu
cikal bakal buah ara nantinya. Memang kalau dilihat sebuah pohon, kalau tanpa daun, bahkan kalau tidak ada daunnya sama sekali, maka pohon itu dikatakan mati. Jadi daun penting, karena daun pada pohon menandakan adanya kehidupan. Bukankah setiap sesuatu yang ditanam muncul lebih dahulu adalah daun. Tetapi jikalau daun yang tumbuh semuanya, maka menjadi satu pertanyaan. Sebab ini bukan pohon hiasan, tapi ini pohon buah. Pohon yang produktif untuk buah. Nah, ketika Tuhan Yesus melihat hal yang seperti itu, maka tanpa diduga oleh para muridnya, Tuhan mengucapkan satu ucapan, jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Sekalipun itu bukan musim buah ara, bukan berarti musimnya itu barusan lewat. Bukan seperti itu, sudah panen besar, lewat, terus dikatakan bukan musim buah ara. Ini menjelang musim buah ara. Jadi mungkin di pohon-pohon yang lain mungkin sudah mulai tumbuh daun-daun, demikian juga calon-calon buah. Tetapi Tuhan Yesus tertarik dengan pohon yang satu ini oleh karena apa? Oleh karena Tuhan Yesus punya maksud yang ingin memberikan satu pelajaran kepada para muridnya. Bahwa jikalau di dalam cerita selanjutnya terungkap apa yang dimaksud dengan ucapan Tuhan Yesus ini, yaitu tentang tidak berfungsinya para imam-imam, ahli Taurat, Farisi, dan tua-tua Israel menghasilkan buah-buah di dalam pelayanan mereka. Nah, sebelum saya melanjutkan, memang tulisan dari Injil Markus ini agak melompat-lompat. Kalau saya bagi menjadi 4 bagian, yaitu ayat 12 sampai 14, itu rupanya lebih nyambung dengan ayat 20 sampai yang ke 26. Yaitu Yesus mengutuk pohon ara dan buktinya pohon ara yang sudah kering, nasihat tentang doa. Lalu di ayat yang ke-15 dengan perikop Yesus menyucikan bait Allah, itu lebih gampang dikaitkan dengan ayat 27 dengan perikop pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Jika beberapa waktu yang lalu Bapak Lindra mengatakan bahwa Injil Markus ini mempunyai ciri yang khusus seperti kue lapis. Betul ternyata. Kalau kita mengenal kue lapis, ya dari lapisan putih, hijau, putih lagi, hijau lagi, atau putih, merah seperti itu. Atau sandwich yang dikatakan oleh Pak Lindra. Saya melihat ini memang tersusun seperti itu. Nah, ketika pohon ara itu sudah betul-betul tidak bisa hidup lagi, kering, maka benar yang dikatakan oleh murid-murid di ayat yang ke-20. Ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering. Yang kemarin maksudnya. Sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi, lalu berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Apa yang mau diberikan pelajaran kepada para murid oleh Tuhan Yesus? Saya sendiri mencoba berpikir seperti ini. Apakah kata-kata dari Tuhan Yesus itu menunjukkan bahwa memang usia dari pohon ara itu sudah terlalu tua, sehingga tidak memungkinkan lagi untuk diharapkan berbuah? Maka jikalau pohon itu sudah terlalu tua dan tidak mungkin berbuah lagi, sudah dekat kepada kematiannya. Jadi kematiannya sepertinya dipersingkat. Ataukah
Tuhan Yesus ingin memberikan satu pelajaran bahwa setiap pohon seharusnya mengeluarkan buah, tidak tergantung pada usianya. Nah, marilah saya ingin menyampaikan kenapa saya menduga kedua hal ini yang bisa berbeda. Di dalam surat Ibrani pasal yang ke-8 ayat yang ke-13, surat Ibrani, penulis Ibrani menuliskan tentang datangnya satu perjanjian baru. Oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia maksudnya Tuhan Yesus menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kesudahannya. Jadi Tuhan Yesus bukan sekedar marah terhadap pohon itu, tetapi memang pohon itu sudah mendekati kepada tua dan usang. Sehingga kalau saya melihat kutukan ataupun nubuatan terhadap pohon ara ini menjadi satu simbol pembaruan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi di sisi lain, saya melihat Lukas menceritakan sesuatu yang lain lagi. Yaitu Lukas pasal 13 ayat 7-9 tertulis seperti ini. Ketika Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan pohon ara di tengah-tengah kebun anggur, lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pohon ara ini dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma. Jawab orang itu, pengurus kebun maksudnya, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak tebanglah. Jikalau saya melihat apa yang dikatakan oleh Lukas ini berbeda dengan apa yang dituliskan oleh penulis Ibrani. Seolah-olah Lukas mengatakan, jikalau pohon itu bermasalah pada akarnya, tentu tidak ada alasan. Karena tukang kebun itu mencangkul sekeliling pohon itu dan memberikannya pupuk. Jikalau itu bermasalah dengan akarnya. Tetapi jikalau pohon itu bermasalah dengan tubuh batangnya, maka ini yang menjadikan masalah. Sehingga batang tubuh dari pohon itu sudah tidak lagi peduli terhadap buah yang harus dihasilkan, tetapi dia cukup puas dengan apa yang dia munculkan, yaitu hanya daun-daun melulu. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana kita mengartikan kutukan terhadap Tuhan Yesus ini? Kalau dikaitkan dengan pelayanan daripada imam-imam yang ada di dalam bait Allah, tentunya menyatakan seperti surat Ibrani, bahwa segala ritual-ritual yang dilakukan dalam perjanjian lama, yang sebetulnya itu adalah bayang-bayang apa yang terjadi kemudian, yaitu hadirnya Kristus Yesus sebagai satu pemenuhan terhadap seluruh janji-janji dan aturan di dalam hukum Taurat itu, maka tiba saatnya, tiba keusangannya pada seluruh tatanan ritual hukum Taurat di dalam bait Allah ini. Itu mungkin yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nanti di dalam pembahasan yang kedua melalui siaran langsung oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto, mungkin saya juga berharap mendapatkan penjelasan ini lebih lanjut. Karena bagaimanapun juga saya terbatas apa yang bisa saya sampaikan. Karena bagi orang-orang yang melayani bait Allah tentunya ada rasa bangga, rasa
rasa bangga, di mana sebagai pelayan-pelayan Allah tentunya dia akan sangat membanggakan rumah Allah sebagai sarana untuk menyembah Allah. Tetapi di balik itu kenapa Tuhan Yesus harus menyatakan merombak bait Allah? Mungkin sudah waktunya. Jikalau Tuhan itu belum waktunya, tentu Tuhan tidak akan datang dan kemudian menyelesaikan tugasnya. Saya cukupkan sampai di sini pembahasan dari Yesus mengutuk pohon ara yang kemudian disambung dengan pohon ara yang sudah kering. Dan tentang jawaban Tuhan Yesus kepada muridnya ketika kagum melihat pohon ara itu sudah kering, Tuhan Yesus menasihatkan, percayalah kepada Allah. Kadang-kadang kalimat ini menjadi satu kalimat yang diajarkan untuk mengklaim doa-doa kita supaya manjur, supaya segera dijawab. Karena kalimat ini memang dikatakan oleh Tuhan Yesus, aku berkata kepadamu sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang supaya Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Ini kadang-kadang dipakai alat untuk mengklaim, Tuhan, saya sudah melihat, saya sudah mengamini bahwa apa yang saya doakan akan saya terima. Berkali-kali kita diingatkan, kita bisa membedakan iman tentang apa yang Tuhan katakan dan iman tentang apa yang kita katakan. Tuhan selalu bertindak berdasarkan apa yang Ia katakan, apa yang difirmankan. Tuhan tidak akan bertindak dengan apa yang saya katakan. Mungkin Bapak Ibu Saudara bisa berargumentasi seperti ini. Itu seorang yang kena pendarahan selama 12 tahun, Tuhan tidak mengatakan, jamalah jubahku maka kamu akan sembuh. Tapi orang ini punya iman, asalku jamah saja. Seolah-olah dia, aku pasti sembuh. Bagaimana kita memadukan peristiwa-peristiwa seperti ini? Memang peristiwa-peristiwa pada saat Tuhan Yesus melayani, banyak sekali ucapan-ucapan yang dilakukan kemudian menghasilkan satu mujizat. Tetapi perlu diketahui pada saat itu adalah saat di mana Tuhan Yesus dalam pelayanan ini meyakinkan, ingin memberitahukan, mengabarkan bahwa jikalau dia mengusir setan, dia menyembuhkan orang sakit, dia mencelikkan orang buta, orang timpang dibuatnya berjalan. Itu bukan karena orang itu sendiri yang memiliki iman, tetapi ada satu karya dari Allah Roh Kudus yang ingin melengkapi, menyatakan bahwa Kristus adalah Mesias. Berbeda dengan saat ini, tentu kita kalau diterapkan kalimat-kalimat seperti ini, tentunya tidak ada orang Kristen yang mengalami kesulitan. Tentunya tidak ada orang Kristen yang mengalami kesakitan, kebangkrutan, dan segala sesuatu yang tidak mengenakan. Karena pada dasarnya semua orang itu menghindari ketidaknyamanan. Yang dicari adalah kenyamanan. Padahal di dalam ketidaknyamanan, di dalam kesakitan, penderitaan, kadang-kadang Tuhan itu ingin mengajarkan bagaimana jikalau penderitaan itu menteror kamu, jikalau kesulitan itu menteror kamu, jikalau hal-hal yang menyulitkan itu menteror kamu.
Adakah damai sejahteramu hilang oleh karena teror-teror itu? Tuhan justru melihat adakah buah-buah yang muncul dari iman percaya. Maka kita belajar ketika berkata kepada sesuatu yang kita doakan, kita harus percaya bahwa Tuhanlah yang mampu melakukan segala sesuatunya ketika kita berharap kepada Dia. Kadang-kadang Tuhan itu bisa menolong kita lepas dari masalah, tapi kadang-kadang masalah itu justru dipakai untuk menolong kita, supaya kita memiliki pemikiran-pemikiran yang lebih dewasa. Seperti tema gereja kita pada tahun ini, Maturity in Christ, supaya pemikiran kita tidak lagi berpikir seperti kanak-kanak, tetapi berpikir secara dewasa. Kanak-kanak itu kalau minta segala sesuatu, senjatanya cuma nangis supaya segera didapat. Tapi kita bukanlah seperti itu. Kita belajar untuk menyelami hal-hal yang tidak mengenakan itu. Mungkin ada satu pelajaran-pelajaran yang ingin Tuhan berikan. Kita akan lanjut di antara perikop ini. Di tengah-tengahnya ada Yesus menyucikan bait Allah. Ketika Yesus tiba, lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem. Sesudah Yesus masuk ke bait Allah, mulailah ia mengusir orang-orang yang berjual beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikkannya, maka ia tidak membolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Dan seterusnya. Nah, apakah karena Tuhan Yesus gagal sarapan ya? Tidak mungkin dah. Sehingga marah-marahnya itu dicurahkan kepada pengusiran ini. Bahkan saya pernah mendengar satu khotbah oleh hamba Tuhan mengatakan seperti ini. Kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Masa Tuhan Yesus itu baik? Agama lain aja mungkin gak mentolo ya. Lihat orang jualan terus diobrak-abrik kayak gitu ya. Mesti ada satu pemberitahuan dan sebagainya. Tapi ini tidak seperti itu. Ini tiba-tiba Tuhan Yesus datang dan mereka mulai mengusir para pedagang yang ada di situ. Pedagang-pedagang yang ada di situ bukan jorok Bapak Ibu Saudara. Bukan kemproh, bukan. Mereka menata rapi karena hewan-hewan mereka harus nampak bersih dan tempat mereka harus nampak bersih. Oleh karena apa? Oleh karena setiap orang yang mau membeli korban itu harus terlihat hewan itu juga bersih. Jadi tidak jorok. Jadi salah kalau kita mengatakan bahwa diusir karena tempat itu menjadi tempat yang jorok. Bukan karena jorok dalam arti fisiknya seperti itu. Tapi jorok dalam arti yang lain di dalam memanage atau mengelola pelataran-pelataran di dalam bait Allah ini sebagai alat penukar uang dan alat untuk menjual atau membeli ternak-ternak yang akan dipersembahkan ke dalam bait Allah. Kalau kita mendengarkan khotbah seperti itu, masa Tuhan Yesus itu baik sih? Tiba-tiba mengusir seperti itu. Kita melupakan tulisan Injil Markus ini yang begitu teliti. Di ayat yang ke-11 di atasnya. Sesampainya di Yerusalem, Tuhan Yesus masuk ke bait Allah. Di sana ia meninjau semuanya. Sebab hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania bersama dengan ke-12 muridnya. Apa yang kita perhatikan di sini? Tuhan Yesus sampai di dalam bait Allah itu sudah terlalu sore, sehingga karena sudah hampir malam, kemudian Tuhan Yesus keluar. Ataukah ketika Tuhan Yesus itu sudah dielu-elukan, dia langsung masuk ke dalam bait Allah, itu masih siang. Itu masih siang dan dia meninjau semuanya dengan teliti.
sampai tidak memungkinkan lagi untuk meneliti. Karena hari sudah hampir malam, maka dia meninggalkan tempat itu dan pergi ke Betania. Saya lebih cocok dengan yang kedua. Jadi di buku penuntun kita itu dikatakan bahwa Tuhan Yesus itu cuma sebentar saja. Sebentar saja dikatakan di dalam tulisan buku penuntun kita. Kalau sebentar saja pasti tidak ada sesuatu yang bisa diperhatikan. Tetapi saya lebih condong kepada apa yang diuraikan oleh Mas Kris Selasa yang lalu, bahwa dengan teliti Tuhan Yesus memperhatikan. Ketika hari sudah hampir malam, ia keluar ke Betania. Artinya apa? Secara hukum, mata yang sudah tidak bisa melihat dengan jelas, karena pada waktu itu penerangan tidak seperti pada zaman saat ini. Di mana saat ini hampir tidak ada hari yang tidak terang, malam pun bisa seperti siang. Jadi alat penerang yang saat ini begitu maju dan canggihnya. Pada waktu itu alat penerang masih sangat terbatas. Sehingga untuk memenuhi satu hukum memang dikatakan karena sudah tidak memungkinkan lagi. Cahaya sudah tidak bisa diharapkan lagi kecuali mungkin nyala dari pelita-pelita di dalam bait Allah, maka Yesus meninggalkan. Tetapi bukan berarti Tuhan Yesus sejak siang itu tidak mendapatkan apa-apa. Tetapi Tuhan Yesus betul-betul sudah meneliti secara cermat. Itu sebabnya ketika keesokan harinya Tuhan Yesus mengusir pedagang-pedagang yang ada di bait Allah betul-betul secara konkret, secara yuridis hukum bisa dibenarkan. Karena bisa kelihatan bahkan cara-cara yang tidak fair, di mana yang seharusnya bait Allah menjadi satu rumah doa bagi segala bangsa, tetapi orang-orang yang di tempat itu telah menjadikan tempat itu menjadi sarang penyamun. Dalam arti semuanya bisa dipermainkan. Penukaran uang, soal ketidaksahnya hewan-hewan itu menjadi satu sarana untuk mengeruk keuntungan. Dan ini menjadi satu peristiwa yang semakin tahun semakin lumrah. Dan ini yang dilihat oleh Tuhan sudah berjalan sekian lama. Kalau saya melihat catatan, sejak Nabi Zakaria itu tidak ada sesuatu ilham yang turun ke bangsa Israel, kurang lebih ada 400 tahunan. Masa sepi, masa sunyi seperti itu. Persis seperti zamannya bangsa Israel. Ketika dia ada di Mesir selama 400 tahun, Tuhan mengatakan kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan diperbudak selama 400 tahun. Selama 400 tahun itu tidak ada wahyu yang turun. Sampai kemudian Musa lahir. Demikian juga selama kurang lebih 400 tahun tidak ada wahyu yang turun kepada bangsa Israel. Sehingga jalannya pelayanan-pelayanan di dalam bait Allah ini sudah berlangsung seperti itu. Terlebih lagi ketika para imam ini diperalat atau dipakai kerjasama dengan raja wilayah Herodes. Lebih lagi, bahkan penggunaan bait Allah ini sebagai sarana yang saling menguntungkan. Saling menguntungkan bagi Herodes adalah supaya bangsa Israel jangan bertindak untuk melawan pemerintahan yang dipercayakan kepada Roma, kepada Herodes. Sedangkan di dalam pemanfaatan bagi pelayan-pelayan itu bisa mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya melalui alat yang istilahnya dipakai untuk mengesahkan persembahan uang atau persembahan korban. Nah, inilah yang kemudian dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan ketika Tuhan Yesus melakukan hal itu, maka imam-imam kepala dan ahli Taurat
mendatangi Tuhan Yesus. Di dalam ayat yang ke-27 pertanyaan mengenai kuasa Yesus. Lalu Yesus dan murid-muridnya tiba pula di Yerusalem. Ketika Yesus berjalan di halaman bait Allah, datanglah kepadanya imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Imam pada dasarnya adalah satu, tetapi setiap orang yang pernah menjabat imam, maka mereka masih disebut sebagai imam-imam. Nah, disinilah antara imam yang masih bertugas dan yang imam mungkin yang sudah pensiun seperti itu, tapi mereka masih kepingin disebut sebagai imam-imam. Mereka mendatangi Tuhan Yesus dan bertanya kepadanya, dengan kuasa manakah engkau melakukan hal itu dan siapakah yang memberikan kuasa itu kepadamu sehingga engkau melakukan hal itu? Repot. Kalau ada satu pelayanan ibadah kemudian dikaitkan dengan sesuatu yang di luar ibadah. Yang dimaksudkan oleh tua-tua Israel ini adalah kuasa dalam arti politis. Siapakah yang memberikan wewenang? Dari politis mana? Herodes? Bukan. Dari sekolah kerabian? Bukan. Lalu sepertinya bertanya kepada Tuhan Yesus, kamu ini muncul dari mana? Siapa yang memberi wewenang kepadamu untuk melakukan semua ini? Dan tentu saja ini satu pertanyaan tentang jabatan politik. Dia tidak tahu bahwa pelayanan Tuhan Yesus melebihi jabatan politik yang ada di muka bumi ini. Tuhan berkali-kali menyatakan kedatangannya ke dunia ini adalah untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah di muka bumi ini. Tapi ini yang tidak ditangkap. Orang-orang Israel terutama imam kepala dan ahli Taurat dan tua-tua menganggap apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus ini semakin mengancam reputasi dia, semakin mengancam jabatan dia, semakin mengancam penghasilan dia akan pengelolaan bait Allah. Lalu jawab Tuhan Yesus kepada mereka, aku akan mengajukan satu pertanyaan kepadamu, berikanlah aku jawabnya. Maka aku akan mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal-hal itu. Baptisan Yohanes itu dari surga atau dari manusia? Berikanlah aku jawabnya. Mereka memperbincangkan di antara mereka dan berkata, jikalau kita katakan dari surga, ia akan berkata, kalau begitu mengapakah kamu tidak percaya kepadanya? Tetapi masakan kita katakan dari manusia, sebab mereka takut kepada orang banyak karena semua orang menganggap bahwa Yohanes betul-betul seorang nabi. Lalu mereka menjawab Yesus, kami tidak tahu. Maka kata Yesus kepada mereka, jika demikian aku juga tidak mengatakan kepadamu dengan kuasa manakah aku melakukan hal itu. Tuhan Yesus ingin menempatkan bahwa pertanyaan dari tua-tua Israel ini sebetulnya ingin menelanjangi pengetahuan dia sendiri, tujuan, trik-trik yang mereka jalankan selama ini. Jadi para Sanhedrin ini sepertinya ingin memanfaatkan cara dia untuk menyudutkan supaya pelayanan Tuhan Yesus itu bisa dianulir dan bisa dianggap tidak sah. Tapi justru Tuhan Yesus kembali mempertanyakan kepada mereka dengan baptisan Yohanes itu dari sorga atau dari manusia. Tentu tua-tua Israel yang bertanya kepada Tuhan Yesus itu juga melihat murid-murid. Kalau dia mengatakan bukan dari surga, bukankah di situ juga ada murid-murid Yohanes sebelum mereka mengikuti Tuhan Yesus? Kalau saya melihat dari Injil Yohanes pasal 1, itu dikatakan bahwa ada 2 orang yang melihat ketika mendengar ketika Yohanes Pembaptis itu berkata, lihat anak domba Allah yang mengangkut dosa dunia.
Maka ada 2 orang yang mengikut Tuhan Yesus. Dia sebelumnya adalah mungkin pengikut dari Yohanes ini, Yohanes Pembaptis. Di sana dikatakan adalah Andreas. Injil Yohanes mengatakan salah satunya adalah Andreas. Dan salah satunya tidak disebutkan. Beberapa penafsir mengatakan bahwa itu mungkin Yohanes sendiri. Maksudnya Yohanes kemudian menjadi murid Yesus. Dan pada waktu tua-tua Israel ini bertanya seperti itu, 2 orang ini sedang ada di depan mereka. Kalau dia mengatakan bukan dari surga, maka kedua murid ini akan menjawab bahwa Yohanes betul-betul dari surga dan menyaksikannya sendiri bahwa apa yang diucapkannya tentang datangnya Mesias dan segala mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi memang tujuan daripada tua-tua Israel, para Sanhedrin ini bukan tujuannya untuk mencari kebenaran. Tujuannya adalah untuk menjebak supaya Tuhan Yesus bisa dipersalahkan. Ketika mereka tidak mendapatkan satu jawaban yang bisa meyakinkan mereka. Karena mereka akhirnya ketahuan belangnya, ketahuan kebodohannya. Maka mereka daripada mempermalukan dirinya sendiri, mereka memilih jawaban yang lebih aman. Dia katakan, kami tidak tahu. Benarkah tidak tahu? Bukankah berita tentang kelahiran Kristus Yesus itu menggemparkan di Bethlehem? Bukankah pembunuhan oleh Herodes anak-anak yang berusia 2 tahun ke bawah itu juga menggemparkan Bethlehem? Masakan dia tahu? Tidak tahu. Bukankah Yohanes Pembaptis yang dipenggal kepalanya itu juga bukan dilakukan di tempat yang tersembunyi? Itu terjadi di rumah dari Herodes itu sendiri. Apakah dia tidak tahu? Jikalau dia tahu, kenapa dia membiarkan hal itu terjadi? Maka sekali lagi, apakah yang dimaksud dengan pengutukan pohon ara itu menunjukkan kepada surat Ibrani yang mengatakan satu perjanjian yang baru segera muncul, maka perjanjian lama dengan segala ritualnya sudah mendekati usang dan harus digantikan. Apakah seperti itu? Ataukah memberikan satu wejangan perhatian bagi kita yang percaya kepada Tuhan, supaya kita waspada terhadap kehidupan agamawi kita, sehingga ketika menjadi orang percaya kita tetap harus menghasilkan buah. Di balik pembahasan pada malam hari ini, biar kita mengambil satu pelajaran yang penting. Apa yang Tuhan Yesus lakukan selalu berhubungan dengan nubuat-nubuat yang sebelumnya dilakukan, baik oleh para nabi maupun oleh Tuhan Yesus sendiri. Sebab dengan demikian bisa dikatakan bahwa dia adalah benar-benar firman yang menjadi manusia dan dia adalah Yesus Kristus. Segala yang dilakukan adalah segala yang difirmankan. Dan kita akan mensyukuri jikalau kita masih bisa mendapatkan masukan-masukan, pembelajaran-pembelajaran melalui pendalaman Alkitab yang senantiasa disampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Terus terang, sebelumnya saya belum begitu melihat kekayaan kekristenan yang semakin meyakinkan saya dibandingkan beberapa tahun belakangan ini. Tapi setelah saya ikuti terus, ternyata luar biasa. Dan hal ini bersamaan dengan apa yang saya pahami, pergumulan dalam hidup saya juga semakin berat. Tetapi seandainya saya tidak mendapatkan pemahaman-pemahaman yang seperti ini, pastilah hidup saya penuh dengan kekecewaan. Tapi puji Tuhan, Tuhan sudah memperhitungkan semuanya itu, dan saya berharap Bapak Ibu Saudara juga suka untuk mengikuti pendalaman Alkitab. Sehingga kita di dalam kedewasaan kita tidak lagi diombang-ambingkan oleh ajaran-ajaran yang mengaku itu adalah ajaran-ajaran Tuhan, yang ingin mengambil manfaat sebanyak-banyaknya, yang memakai Tuhan sebagai alat
bukan sebagai tujuan dari hidup. Demikian yang bisa saya sampaikan melalui pendalaman atau uraian dari Injil Markus dari pasal 11 ayat yang ke-12 sampai yang ke-33 ini. Pengutukan pohon ara yang menyimpulkan satu berakhirnya pohon yang sudah tidak berbuah, demikian juga menunjukkan berakhirnya dari ritual-ritual ibadah perjanjian lama yang akan segera diperbalui oleh pelayanan Yesus Kristus sendiri. Segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus Kristus yang telah melampaui ibadah-ibadah yang dilakukan pada perjanjian lama dan menjadi sempurna. Dan Allah yang begitu berkenan kepadanya juga mengaruniakan kepada kita satu pengertian iman yang membawa kita kepada satu keserupaan dengan Kristus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Mari kita sama-sama masuk di dalam doa. Bapa di dalam surga, segala hormat, kemuliaan kami kembalikan kepadamu. Memang terbatas apa yang kami dengarkan karena pembicara saat ini juga terbatas. Tetapi terbatasnya apa yang disampaikan pasti ada satu butir yang bisa ditangkap. Satu patah kata yang bisa menjadikan alat untuk menyalakan kembali harapan, kepercayaan, semangat, keyakinan kami kepada Tuhan. Dan itu bukan oleh karena kemampuan pembicara, bukan kemampuan dari seseorang, tetapi Allah Roh Kuduslah yang memungkinkan hal itu bisa terjadi. Biarlah Engkau sendiri ya Tuhan akan menolong setiap kami supaya kami tidak menjadi orang Kristen seperti pohon ara yang tidak berbuah. Memang kami harus berdaun menunjukkan adanya kehidupan, tapi lebih daripada itu kami harus mengeluarkan buah. Karena buah adalah tanda bahwa kami telah menyerap kebenaran-kebenaran-Mu. Sehingga buah itu bisa dimanfaatkan bagi orang banyak untuk melihat karya keselamatan-Mu. Terima kasih. Berkati kami semuanya, berkati juga acara nanti sore yang akan dilanjutkan oleh Bapak Penatua Insinyur Lindra Haryanto. Kami berdoa untuk hamba-Mu, Tuhan jagai kesehatannya, Tuhan berikan tambah hikmatnya, melalui segala uraiannya kami semakin dimatangkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian Bapak Ibu Saudara sekalian.